Fahum mereka munazzahuna anil wuqu'i fil ma'asi. Mereka disucikan atau dibersihkan dari melakukan perbuatan maksiat. Fala yatrukuna wajiban wala yartakibuna muharraman. Mereka tidak meninggalkan yang wajib dan tidak melakukan yang diharam. Wala yattasifuna, dan mereka tidak bersifat illa bil akhlaqil karimah, kecuali dengan akhlak-akhlak yang mulia. Para nabi dan para rasul ya. Mereka tidak meninggalkan yang wajib, tidak mengerjain yang haram. Akhlaknya akhlak yang mulia. Kemudian juga dijaga dari melakukan maksiat. Kenapa kok para nabi dan para rasul dibentuk seperti ini oleh Allah? Li'annahum qudwatun hasanah. Karena para nabi dan para rasul itu menjadi teladan yang baik, dan juga wal masalul a'la, dan contoh teladan yang luhur, alladzi yattajihu ilaihi nasu, yang mana manusia menuju kepada para nabi dan rasul. Karena para manusia itu menujunya kepada nabi, melihatnya ke nabi dan rasul, dan juga para nabi dan rasul itu sebagai teladan yang baik, maka menjadilah sosok yang dimaksud oleh Allah ya. Tidak ninggalin yang wajib, enggak ngerjain yang haram, akhlaknya mulia. Ya, seperti Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berada di dalam khuluqin 'azim, akhlak yang luhur. Kenapa? Karena sebelumnya kalau kita baca ayatnya, Nabi dikatakan sebagai majnun, orang gila. Nah, makanya kalau kita memahami ayat ini, kalau orang berada dalam ujian puncak, sifatnya, karakternya gak berubah, itu dia namanya khuluqin 'azim. Itu namanya khuluqin 'azim. Kita kan kadang-kadang enggak ya. Kalau udah ini ya ada bedanya juga sama orang ini. Kata misalnya lo bisa difitnah sama dia. Ya apa yang hidupnya dia benar aja pakai ngomongin gua. Nah ini namanya bukan khuluqin 'azim. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini dia tidak bisa menjaga. Tidak bisa menjaga. Kemarin juga bilang dia ngomongin sama orang-orang ini begini. Orang kan bisa doang, tahu gua gimana. Nah ini begini ngomong kayak seperti ini tidak ada khuluqin 'azim. Dan juga Allah juga udah fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma. Maka Allah bilang jangan sedih. Makanya kita kalau dengar omongan begitu jangan pakai sedih. Jangan pakai sedih. Kalau Allah bilang mengenai Muhammad jangan sedih. Jangan sedih. Kita udah tahu apa yang dia ungkapin, kita tahu apa yang dia tampakin, udah tahu. Dan begitu kita jangan sampai kita ada begitu modelnya, bagi enak makan, gak enak ini, gak enak dia, enak makan, enak tidur. Itu jadi susah makan, susah tidur. Fala yahzunka, pesannya jangan sampai tidak dipikirin, jangan habis sedih. Itu ya. Gitu. Nah, kemudian wallahu huwallazi tawalla, Allah dialah zat tawalla yang membimbing ta'dibahum, pendidikan yang para nabi dan para rasul, wa tahdibahum, dan juga penyucian jiwa ya, penyucian jiwa yang para nabi dan para rasul ya. Seperti nabi kan dibelah dadanya itu sebanyak 4 kali. Ketika berada di Bani Sa'ad dia ketika usia masih anak-anak. Kemudian ketika Nabi usia 10 tahun bisa Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan yang keempat ketika Nabi Isra Mi'raj 4 kali Nabi dibelah. Nah dibelah ini kata ulama
itu tidak boleh ditakwil, itu kejadian yang hakiki yang memang nyata. Ketika itu malaikat Jibril ngambil, malaikat Jibril bilang, "Hada hadzun minasyaitan." Ada segumpal darah katanya berwarna hitam diambil, malaikat Jibril bilang, "Hada hadzun syaitan." Ini adalah bagian setan. Ini bagiannya setan. Kemudian ditanamkan semuanya. Makanya Nabi dapat julukan Allah berikan umma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya seperti ini, pembersihan jiwa, pengajaran semua juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta kanu ahlan lidzalik, sehingga karena dididik oleh Allah, dibersihkan jiwanya oleh Allah, diajarkan oleh Allah, sehingga hatta kanu ahlan lidzalik, sehingga mereka menjadi orang yang ahli. Karena siapa yang mengajarkan? Langsung Allah melalui malaikat Jibril gitu ya. Nah, kemudian wa mimma yadullu, termasuk dalil yang menunjukkan dijaganya para nabi dan para rasul, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina, sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad, li hukmi rabbika, kepada keputusan Tuhanmu, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, bi a'yunina, itu selalu dalam pengawasan kami, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, itu bukti dijaganya bi a'yunina. Kita apa juga sabar, wasbir li hukmi rabbik, sabar sama keputusan Allah. Itu begitu. Itu begitu. Kalau nanti luar dia. Begitu. Katanya apalagi kalau itu baca sejarahnya dengan lengkap itu berangkatnya sehari, pulangnya setengah hari, baru gunung gitu. Dikatakan katanya ada seperti jalanan air itu yang dibuat oleh orang Saudi. Katanya itu jalan yang dilalui oleh Nabi saat membelah gunung Taif, penyambutannya yang tidak baik kan begitu, penyambutan yang tidak baik. Kira saat itu ada seorang budak yang masuk Islam saat itu. Dan saking jahatnya pada waktu itu menurut Taif, itu batu ingin dijatuhkan dari atas, karena Nabi ada di bawah. Kan Saudi itu kan gurun-gurun gitu ya, gurun-gurun batu. Jadi pada naik ke atas mau ngejatuhin dari atas, karena di bawah ada gimana tuh jahatnya orang. Gimana itu boleh perjuangan Nabi datang ke sana bismillah. Karena saat itu kalau kita baca fikih sirah artinya bukan fikih sejarah, tapi memahami sejarah. Itu begitu. Karena saat itu ya sama kayak kita nih, kadang kan bisa kuat karena di belakang kita ada orang yang berpengaruh. Benar? Ketika orang yang berpengaruh ini nggak ada, kan orang yang mulai jahil mulai masuk atu-atu. Benar? Sama kayak kita gitu. Makanya gambaran sejarah Nabi, gambaran kita banget. Gambaran kita kadang ya ada orang mau jahil, mau fitnah, mau iseng, kadang masih ada yang dipandang enak sama dia, nggak enak menganu. Padahal yang diincar ini, tapi yang dipandang yang lain. Nah begitu juga Nabi. Kan saat itu mulai disebar satu-satu. Ada yang ke Habasyah, Nabi ke Taif, sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah gitu. Nah saat itu kan terjadi yang namanya Amul Hazan. Orang-orang yang berpengaruh di kota Mekah saat itu meninggal satu demi satu. Dari mulai kakeknya, pamannya, istrinya gitu. Sayyidah Khadijah saudagar kaya. Jadi udah dari dulu yang namanya orang kaya bisa genit, bukan zaman ini. Udah dari dulu. Ya, yang namanya punya duit bisa genit. Itu Sayyidah Khadijah